Selanjutnya yang memerankan Rani dalam Ipar Adalah Mau, Davina Keramoy. Nah, assalamualaikum. Silakan, cantik sebelah sana. Ya, oke. Nah, ini nih yang viral sekali dengan karyanya. Penulis novel dan sosok yang mengangkat kisah ipar adalah maut hingga viral di TikTok. Kita sambut Eliza Silva. Nah, silakan. Iya. Boleh saya duduk? Hah? Di bawah. Maaf ya Pak. Maaf ya. Biasa anak-anak saya memang begitu. Boleh lah duduk lah ya. Biar kelihatan kayak orang kaya kan. Oke, selamat sore Pak Manos, Mas Yofi, Liodra, Deva, Davina dan juga Mbak Elisa. Selamat sore. Sore. Duh, ini kalau udah ketemu sama Pak Manos ini luar biasa Pak. Kabarnya baik Pak? Baik, semua baik. Baik ya. Yes, Bapak mau menyapa dulu Pak, sampai ada di sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, Pak Manos, ini antusiasme masyarakat untuk lagu dan filmnya sangat luar biasa. Boleh cerita sedikit bagaimana Mas Yofi, Liodra bisa gabung sebagai pengisi soundtrack film Ipar Adalah Maut? Iya, jadi ceritanya udah dari saya di TikTok dari tahun lalu bulan Maret, Februari, April lah saya baru dapat cerita ini, langsung kami garap di skrip dan syuting. Jadi udah dari skrip saya udah bayangkan ini perlu lagu yang istimewa. Ya, harus sesuai dengan adegannya ya, dan beberapa proposal kita ngomong dan sama siapa lagi kalau nggak Mas Yofi. Ya. Terus dikasih kombinasi dengan Liodra. Jadi sesuatu yang talenta. Ini soundtrack pertama ya. Soundtrack pertama aku. Wow. Ya. Jadi kombinasi yang tepat dan saya bersyukur akhirnya bisa punya karya dari Mas Yofi dan Liodra untuk film Ipar Adalah Maut. Filmnya sangat keren, sangat-sangat menyentuh, bagus banget, cerita nyata, cerita asli yang kita garap difilmkan dengan lagunya Liodra dan Yofi. Selain itu yang tadi Pak Manos sampaikan, tujuannya mengajak Mas Yofi, Liodra untuk bergabung di Ipar Adalah Maut ini. Selain yang tadi Pak Manos bilang, ada lagi bersampaikan Pak? Gimana? Tujuannya gini, sesuatu yang besar, film yang isinya solid, ceritanya besar. Di belakang layar yang buat lagunya harus pantas juga, harus sesuai. Jadi besar sama besar. Betul kan? Jadi ini kami dapat kombinasi yang tepat. Dan gini, kadang tuh lagu nggak bisa saya kalau pilih lagu tuh harus masuk dengan film. Betul. Bukan sesuatu, ini lagu bagus nanti melekat nggak ke filmnya. Ini nempel banget, dapat banget. Dan nanti kalau nonton, lihat soundtracknya, hari ini kan baru teasing ya. Baru teasing dulu, launching officialnya tanggal 26. Betul. Jadi Anda ada di sini yang beruntung bisa lihat, bisa dengar dulu lagu. Betul. Hari ini. Tadi Pak Manos sampaikan kombinasi yang sangat indah, yang sangat bagus, Liodra dan juga Mas Yofi. Apa yang membuat Pak Manos yakin kombinasi Liodra dan Mas Yofi ini di film Ipar Adalah Maut? Kalau saya no brainer, track record. Ya, track recordnya hits dari hits. Dan itu kan balik lagi, brand nama itu nggak bisa salah. Track record sudah membuktikan. Betul. Kalau nanti denger deh lagunya baru bisa tahu kenapa. Sesederhana itu. Baik Pak Manos, terima kasih. Kita udah gak sabar ya pengen dengerin ya lagunya ya.
Kita ke Mas Yofi dulu, Mas Yofi, ada mau nyapa dulu Mas Yofi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih ya, saya tuh terharu banget begitu keluar teasernya sedikit aja di media sosial. Sambutan kalian luar biasa dari ujung Indonesia, lalu juga dari luar negeri. Ternyata artinya kerja keras di studio bersama Lidi tidak sia-sia, dan semoga ini bisa meninggalkan jejak yang hebat buat musik dan film Indonesia tentunya. Oke. Dan saya selalu bilang kenapa Lyodra untuk saya menjadi penting. Dari hari pertama ketika bertemu Lili, lalu saling teleponan pada waktu baru 3 besar tuh kita. Dan saya sudah bilang bahwa untuk saya Lili adalah my next diva dari saat itu. Saya percaya kemampuan bagaimana dia mengapresiasi dan memberikan kedalaman dalam sebuah lagu. Ketika melihat cerita dari Ipar Adalah Maut dan membuat konsep lagunya, ini perlu sesuatu yang besar dan Lyodra punya kemampuan dan kapasitas untuk itu. Mas Yofi, Pak Manots, pengen tahu karyanya Mas Yofi, baru sepenggal aja, baru sepenggal aja. My Lyodra ini luar biasa. Ini buktinya. Sita lu nyanyi, Sita. Sita lu nyanyi, bagus. Jangan malu-maluin aku ya. Iya deh aku. Aku tak bisa memilih cinta bila semesta pisahkan kita. Aku tak mampu. Sampai situ dulu katanya. Tunggu tanggal 26 ya. Tunggu tanggal 26. Luar biasa. Maaf ya Mas Sofi, maaf modusnya. Luar biasa. Bisa dibayangkan ketika Lyodra diiringi oleh orkestra secara penuh, jadi sesuatu yang sangat mengesankan. Dan ini orkestranya dikerjakan di Eropa Timur, di Budapest. Jadi saya yakin ini akan menjadi sebuah karya dengan kualitas yang membanggakan untuk Indonesia, Asia, dan semoga bisa menembus di wilayah lebih besar lagi. Nah tadi kita sudah mendengar luar biasa fansnya Lili itu luar biasa. Nah sekarang Mas Sofi, pada saat Pak Manots mengajak kerjasama gitu kan ya, perasaannya gimana nih? Senang sekali karena ini sebenarnya untuk saya dan Pak Manots adalah langkah awal untuk sebuah karya-karya besar berikutnya. Ya, lagi tunggu tanggal mainnya. Nah, mengapa memilih seorang Lyodra? Ya tadi seperti saya bilang bahwa Lyodra untuk saya adalah my next diva, dan terbukti. Jadi setelah karya demi karya bersama saya atau dengan musisi sahabat-sahabat saya yang lain, Lyodra selalu menghasilkan karya yang optimal di semua titiknya. Jadi tidak semua orang bisa begitu memadukan antara kualitas dan komersialitas secara dengan keseimbangan yang luar biasa. Dan aku bilang sama Lili dari awal, kamu jangan pernah ragu-ragu, terus yang penting pikirkan kualitas karena jejaknya kamu akan panjang di musik Indonesia. Amin. Itu dari Mas Sofi. Mas Sofi makasih ya, luar biasa. Sekarang kita ke Lili, Lyodra cantik. Li, ini menjadi lagu single Tak Selalu Memiliki. Ini adalah single pertamanya Lyodra untuk soundtrack film layar lebar. Iya benar. Gimana perasaannya? Senang banget. Aku tuh dulu pernah bilang, kalau nggak salah ada ya videonya. Waktu itu ada yang tiba-tiba nge-share di ding kan. Terus habis itu kayak aku bilang, aku tuh pengen banget suatu saat aku bisa ngisi soundtrack film gitu. Dan akhirnya ternyata bener-bener ucapan itu adalah doa ya. Perkataan itu adalah doa. Ternyata aku juga maksudnya bisa dibilang ini kayak project yang
terduga-duga. Aku nggak nyangka tiba-tiba bisa kepilih juga, maksudnya bisa jadi isi soundtrack film, apalagi film Ipar Adalah Maut ini gitu yang pastinya mantap, pokoknya harus nonton. Dan happy banget, bersyukur banget, dan super excited banget sih untuk project ini gitu. Oke. Just for your info buat Lily dan juga semua yang ada di sini. Lagu Tak Selalu Memiliki belum rilis aja sudah menjadi, bisa merinding deh, trending ke-26 di Instagram. Wow. Belum rilis loh. Rilisnya tanggal 26 loh. Luar biasa. Li, nyangka gak sih? Enggak. Nyangka gak sih? Baru tahu ya? Baru tahu. Nah, tapi sebelumnya kamu udah tahu lagu kamu ini bakal jadi soundtrack film Ipar Adalah Maut? Gak tahu. Jadi kayak waktu itu MD ngobrol sama aku kayak, kamu mau nggak kalau misalnya ngisi soundtrack? Aku bilangnya mau lah, mau. Ayo soundtrack apa gitu. Kita ada film yang bakal rilis ini dan ngobrol soal film ini, mau banget gitu. Terus akhirnya aku sama Mayu baru kelarin lagu ini ya. Kita baru selesai rekaman lagu Tak Selalu Memiliki ini, dan akhirnya kayak aku ada lagu nih yang baru kelar banget rekaman, coba didengerin dulu, siapa tahu cocok jadi soundtrack film gitu. Akhirnya ternyata suka ya, dan akhirnya nggak lama dari itu langsung iya kita mau jadi ini nih soundtrack film kita ya gitu, buat Ipar Adalah Maut gitu. Jadi aku bilang sih udah rezekinya lagunya ini gitu sih. Gitu. Nah, pada saat tahu Tak Selalu Memiliki ini akan menjadi original soundtrack dari Ipar Adalah Maut, ada kesulitan nggak? Kesulitan sih gimana ya? lebih banyak happy-nya sih. Lebih banyak happy-nya karena ini pertama kalinya aku ngisi soundtrack juga, terus habis itu lagunya juga yang ciptain kan Mas Yovie Widianto yang ya udah nggak diragukan lagi, dan lagunya emang keren banget. Terus apalagi lebih bahagianya lagi, apalagi lagu ini kan jadi original soundtracknya Ipar Adalah Maut salah satunya gitu. Jadi ya pasti lebih komplit lagi gitu bahagianya. Emosi apa yang akan disampaikan sama semua pendengar dan juga nanti semua penonton yang akan nonton nanti Ipar Adalah Maut ini? Ya pokoknya jangan lupa dengerin, nanti tanggal 26 April bakal rilis Tak Selalu Memiliki. Jangan lupa dengerin di seluruh digital platform musik, dan jangan lupa juga untuk nonton film Ipar Adalah Maut. Tepuk tangan dulu dong buat Lyodra. Nah sekarang kita ke pemeran dari Ipar Adalah Maut. Ada Davina dan juga Deva. Kita ke Davina dulu. Davina, apa kabar cantik? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Aduh, adem banget ya. Lagi moderani dulu ya. Iya. Ini pertanyaan untuk Davina dulu, tapi ini satu pertanyaan nanti dijawab juga sama Deva. Davina, perasaan kamu saat tahu seorang Lyodra mengisi soundtrack dari film Ipar Adalah Maut? Pastinya senang banget, ditambah kan emang sahabat, udah temenan, dan ya bahkan sebelum diumumin dia sebagai official soundtrack, aku tuh udah ada konten gitu. Siapa sih yang cocok buat pengisi soundtrack Ipar Adalah Maut? Aku tanpa basa-basi saya langsung jawab, teman saya Lyodra. Aku langsung begitu. Jadi itu ya sebenarnya ya emang aku mau. Terus ya omongan adalah doa ya, terkabul, dan pastinya senang banget. Sebelumnya kan project sama Lily di series, di apa, dan ini pertama kali dia sebagai pengisi soundtrack. Atau mungkin siapa tahu habisnya Pak Manas mau ngajakin project film. Itu Pak Manas, itu kode. Soundtrack udah ya. Soundtrack udah, sekarang main bareng. Tadinya Lyodra yang mau jadi Nisa ya. Seru tuh kayaknya. Tapi gimana Pak Manas, mungkin ada nanti buat Lili main film? Udah nego, lagi bicara. Oke. Baik, kita balik lagi ke Davina. Tadi luar biasa ya. Aduh, kalau udah ngomong sama Davina